Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saiki cek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bapak ijazah ben juga. Lawat dia si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, sawah panen, apa lah. Umumnya orang yang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah bu makhluk gaib jin, dua usah keras. Iya jadi itu dua nih bapak itu jalan pintas, namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulanya Nabi Pangeran Nabi Sulaiman Nabi Sanu ora dibaleni bahaya kanggo umat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya dikomplain oleh Tuhan bahwa bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Semua warat gudikan mambu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam kerere nih. Tapi ketika adeknya bojone usul, ya Ayub mbok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Ya Nabi Ayub, aku lara pirang tahun, 18 tahun. Sehat pira? 80 tahun. Aku izin mbek pangeran. Lara aku mbek sehatku jak Allah. Jadi dengane ngenteni nek 80 Allah. Aku lola jadi gaya sini gitu, lara tapi yang bereling Nabi Ayub meriang. Pengen itu rasiko. Wong lara lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub seramat. Artinya sampai kalau tidak niru Ayub, lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri, nggak jadi nopo. Parah, ini parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud sudah jadi raja karena berhasil mateni sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung hudhud itu cerita nak nenggone Yaman. Sabak nu nak saniki dari Wudi Yaman. Yaman nu sing saniki niku riyen kaum Ad, kaum napa? Ad. Riyen istilah Sabak terus mundur Ad. Setelah kaum Ad dimusnahkan semua terus wong Arab darani Hadramaut kota napa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib, ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Kila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggirannya Ka'bah, sisi Ka'bah, ada yang darani rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Kila ada bagian pendapat. Walhasil itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan besar tamliku humba'udiyat mingkuli syai'u walaha arsun. Arsun azime Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini menjuru ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai berapa? 7. Saking supaya aras sehingga tanahnya dia ini tidak tersentuh oleh musuh sampai 7 apa? Walhasil itu cerita ngoten dari Nabi Sulaiman. Tenan gue ceritamu. Nggih. Ya wis. Tak cek-cek gue gorok tak orang. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya betul itu benar, dikon kirim surat. Iki teron yang sinten Bilqis, rasune jenenge apa?
innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni napa. Terus kira esbok kare no surat saat ditompo semua tawalaan panggur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis akhirnya kalau tak niki konsultasi dengan para punggawane. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Aktuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyadun. Aktuni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis mau memutuskan apa, kami yang jelas kita ini orang kuat, siap perang. Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Dia terus kirim hadiah, wow. 1000 batangan botol emas dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Asal teng cara Siti Jenare sing Sasmita Gaibe niku wong lanang dipacaki wedok, wong wedok dipacaki lanang. Dadi kok cerita Sari Hidayah itu wong putri Cina sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Akhirnya untuk walian tadi itu. Enggak ceritanya bodoh Nabi Sulaiman gara-gara anak anak Bilqis untuk apa? Wayuan. Jadi mulai dhisik iku nabi yo ya ditutuali sama ngeter menang ya terus napa? Riyen terang enten undang-undang niku kriminalisasi niku. Mergo nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Saat ini lah tak di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Jenar kalau Siti Jenar bareng dipanggil Kalijogo, dipanggil kamu dipanggil Raden Fasa. Siapa Raden Fasa? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang diurus, saya ke sana. Sehingga untuk Raden Fasa. Gue tangkap elek tapi orang bener. Nah, karena gue ya termasuk setengah wali deh, setengah wong syariat. Artinya nak bayar pajak, ya kalau bayar pajak. Tapi kalau sebagai wong sing marah pangeran itu tetap ngerasa di atasan. Ini gue presiden, dia bupati. Atasan gue tak anggap dia pangeran. Cuma pangeran di sunnah yang dunia gue bupati, ada presiden. Nah, kalau merasa di atasan repot. Kenapa? Walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa mau 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu, mereka informasi kan gitu. Dia gawe konblok 7 parsah nopo 9 parsah saking emas. Wes ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Aku dene dibene nguyah ning kono, dibene ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking itu dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Masuk loh, diangkut sedemikian apa? Terhormat. Muhammad kawin ero gede 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere ning hias. Mas Rompi ambek peralatan alat salat gegere ning hias. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa sing ngisin uyah ning kono. Orang pasukane dhewe terus langsung meriang. Lah ya Mas aja tak angkut tuh piye ning kene diguyok. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman lebih sombong. Atumidu nani bimal. Sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku itu suka-suka uang. Mas-mas itu yang dalam-dalam tak nggo dalan. Tidak sih
Jika itu buka emas tambah. Mungkin gue emas itu tidak senang. Kalau antum hadiah itu kenapa? Dan ini ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bustami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Iya kan ini. Jadi yang gitu. Kita ada pengalaman jiran cara nganggo duit di bank kulo. Alasannya jiran ngekek duit kulo ben sepundi jadi ben tambah kata. Di jiran tak mawon kersane duit jiran tambah kata betul pakai nopo. Kesuwen nak di kelompok pulau terus kalau dongakno tambah kata kesuwen di duit niki jiran betul malih kersane tambah kata. Wong jenengan betapa pulau tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula boten usaha kula boten nate kepengin tambah kata. Tapi ora hikmah dadi akhire wong ae ngape sedekah ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kudu wis tenan. Bukan bertambah kata dibelekno. Kan kasusnya jenengan wis butuh untuk pengen tambah napa? Tambah kata. Ya, pertama alih ben boten kalon blas aja jenengan. Walhasil ini kalau cerita, apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahibul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja, kalau Madhur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri, nak gitu, darah Imam Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu madhur Rasulillah dan dianggap madhurnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhur Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu nagaman sinten Syekh Nawawi Busiri karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Paham sufi kelas nomor A. Buatan berbau si A ya ada berbau ahli sunnah pokoknya kelas A sufi ini yura sunni yura apa Siap. Misalnya begini, Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri awraskan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu, tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere. Waduh kene jong sepuntene. Rombok meloro kejet-kejet. Mak mati wae mak ra iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman itu oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fatu ayat Quran apa? Kufra. Ngobat boe kok milih mati. Untuk dua ide mak mati wae ngobatno ya aku. Sampai wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki kok munafik malah dosane tambah loro.